Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi langit. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, alhamdulillah ya. Masya Allah. Boleh guys. Kita mau ngopi-ngopi dulu nih ya. Iya. Puasa Pak Ustadz. Puasa Pak Ustadz. Mohon maaf. Ngopi itu maksudnya ngobrol perkara iman. Weh, bagus nih. Boleh. Kita udah kedatangan Ustadz Dery Sulaiman. Yeay. Kalau kita mau ngucapin apa? Welcome to I Will Spill the Tea. Oke, Pak Ustadz Dery Sulaiman. Kalau kita lihat di Google ternyata namanya bukan Dery Sulaiman aslinya ya Pak Ustadz ya. Dery Guswan Pramona. Itu kenapa bisa jadi Dery Sulaiman Pak Ustadz? Wah, ini pertanyaan pertama nih. Iya. Masya Allah, belum pernah orang nanya gini. Wah kan? Jadi itu pemberian orang tua. Terus Dery Sulaiman ini nama hijrah. Itu Sulaiman itu ditambah sama guruku namanya Maulana Mustaqim di India. Jadi ketika berkenalan sama satu orang ulama di sana, namamu siapa? Aku bilang Dery. Dia tanya Dery itu artinya apa kan? Maksudnya biasa kan kalau nama itu kan doa. Yes. Kalau di Islam itu kan nama itu mesti yang bagus-bagus, Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, Abdullah, hamba Allah, atau nama nabi-nabi, nama malaikat. Ini namamu siapa nggak? Dery artinya apa? Aku bilang apa? Anta Sulaiman katanya. Dia bilang dikasih hadiah. Namamu Sulaiman. Saya bilang oke, lekatlah nama itu Dery Sulaiman sejak tahun 2003. Wah, udah lama ya 2003. Ceh, kalau lihat di Google. Berakhir belum 2003? Oh, udah Pak Ustadz. Saya udah 10 tahun saya Pak Ustadz. Cece udah lahir belum? Belum di ini. Udah sih, tapi saya masih kecil Pak Ustadz. Saya kan imut-imut Pak Ustadz. Lagi lucu-lucunya. Iya. Lucu-lucunya. Dia lebih tapi ke ya nih Kevin ya. Betul. Kalau menurut saya pribadi ya, Iya. nama itu pembawa rezeki juga. Iya. Hoki juga ya. Terus juga pembawa hoki juga. Nah, menurut Pak Ustadz dengan nama yang sudah diberikan oleh Guru itu. guru gitu, bagaimana dari 2003 itu sampai sekarang? Ya mungkin kan dilihat kan di Sulaiman, kan nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman. Pak Ustadz, saya juga penasaran nih, kalau kita lihat di Google ya, kalau kita cari-cari, ternyata Pak Ustadz ini bukan menuntut ya, belajar agama di negara-negara lain juga, India, di mana aja Pak Ustadz? Bangladesh. Sekitarnya. Nah, itu emang tertarik, emang terpanggil, atau emang ada misi tertentu Pak Ustadz? Ya, memang aku kan belajar dakwah ya. Jadi 3 negara itu, India, Pakistan, Bangladesh itu memang menonjol dakwahnya. Jadi mereka dakwah, bukan ceramah maksudnya, dakwah yang mendatangi manusia ke seluruh dunia itu. Nah, dari 3 negara itu bukan Arab Saudi, karena Arab Saudi malah dia banyak bersenang-senang dengan dunia sekarang kan. Jadi yang mau bersusah payah mendatangi orang naik gunung, turun gunung ke pantai-pantai, melewati batas negeri negara, bahkan mendatangi saya ke Bali waktu itu dari mereka, dia Pakistan, Bangladesh. Jadi ketika mulai belajar agama, saya pengen ke sana belajar gimana sih kok orang ini semangat banget, padahal mereka miskin, nggak punya apa-apa. Jadi itu motivasinya itu. Jadi kalau mau belajar sesuatu itu mesti kepada ahlinya. Iya betul, jangan sampai salah salah belajar ya. Betul. Total berapa lama tuh Pak Ustadz di negara-negara itu? Bisa 4 bulan saya di sana. Wah. 4 bulan tuh pulang, 4 bulan belajar dakwah, 8 bulan nyari nafkah. Ya, jadi 4 bulan tuh itikaf dari masjid ke masjid, 8 bulan istrikaf. Tahu istrikaf? Nggak tahu Pak Ustadz, kan kebetulan saya non-muslim nih. Oh, Masya Allah, nggak apa-apa. Diajarin. Betul. Kalau itikaf tuh nginap di masjid, kalau istrikaf tuh istri di dekaf.
Tapi Kevin orang Awak kan? Orang Awak. Nah, kita mah satu Sumbar, Padang. Kalau Pak Ustadz Solok ya. Solok. Nah, jadi dari Padang. Udah dong. Kita sama-sama Padang. Tolong ya kita doakan semoga Wong Kevin Keto, juga Wong Keto apa? meneruskan jejak dari Pak Ustadz ya. Amin Oh ya. gitu kalau. Wong Keto Gilo kalau dia. Oke, kita denger dulu nih katanya Pak Ustadz sebelum hijrah ya kalau dibilang ya. Mas anak band metal lagi. Metal. Itu gimana Masa ceritanya saya nggak Pak Ustadz? percaya Itu kan deh. kayak dari dunia banget, duniawi banget terus tiba-tiba harus itu mengabdi itu Berarti gimana? Cece belum dengar laguku ya? Belum. Metal. Nanti kita Nyanyilah nyanyi. Pak depanku Pak Ustadz. Nah, itu ngeri tuh Oh, kalau. jadi Bang anak Metal, rocker nih. metal. Iya metal, Cok. Bukan Kalau rock, metal kan. begitu. Kalau rock masih Di bawahnya. Kalau metal tuh udah sampai Oh gitu. tembolok lu keluar. Yang suaranya kayak teriak-teriak Iya. gitu. Iya. ya. Kayak Jadi, Metallica. Betul. Jadi sebetulnya sampai sekarang masih metal ya. Oh, masih Oh, metal. Cuman masih. kontennya berbeda. Jadi lirik-lirik lagunya berbeda. Kalau dulu nggak mikir tuh lagu itu mau manfaat atau akhirat atau enggak, lagu itu mau ya pokoknya nyanyi teriak gitu. Kalau sekarang aku mikir kalau aku berteriak, mesti teriakan ini bermanfaat gitu, bisa jadi asbab hidayah. Orang kalau dengar dia mau tobat gitu. Yang nggak sholat jadi pengen sholat, yang nggak Islam jadi pengen masuk Islam kan. Login Apa mau dong. dinyanyiin? Apa mau dinyanyiin nih? Iya bener. Enggak, takutnya teman saya lumayan lah dinyanyiin aja lah Pak Ustadz, takutnya biar cepet tobat Biar gitu ya. setannya keluar gitu Iya. maksud lo. Kalau sekarang berganti genrenya sebetulnya selain metal tuh Kevin, Cece, kayak tadi lagu Pop yang ya? saya nyanyi, ya pop yang slow, lebih mudah didengar oleh semua orang. Betul, lebih cepat meresap juga ya Pak Ustadz ya. Karena kan jujur kayak metal, rock itu kan Betul, segmented. hanya segmented banget gitu. Iya. Ya kan? Nah, penasaran juga nih, Ceh. Kan dari metal sampai jadi ustadz itu apa tuh perjalanan hidupnya tuh gimana Pak Ustadz? Terpanggil atau karena ngeband tiba-tiba gitu? Iya. Aku nih orangnya suka mencari Bang Kevin, Cece. Jadi nggak puas dengan apa yang ada aja gitu. Terlahir sebagai Muslim itu nggak membuat aku bangga jadi orang Islam gitu. Bahkan waktu sampai di Bali kan, aku dari Padang ke Jakarta, ngeband di Jakarta, kemudian pindah ke Bali. Karena di Bali itu tempat yang paling Duniawi bebas, padahal. paling bebas. Heeh. Jadi aku berusaha untuk mencari kebenaran itu sendiri. Maksudnya kalau perlu, saya bilang awalnya aku nggak suka sama Islam tuh. Saya bilang kan di Islam nggak boleh ini, nggak boleh itu, Banyak larangan musik katanya haram, sebagian kan, terus melukis makhluk hidup nggak boleh. Sementara kan kerjaan gue ngelukis, kerjaan gue main musik. Saya bilang aku cari agama lain deh. Pergilah ke Bali kan. Kalau nggak aku bikin agama sendiri aja, jadi nabinya kan. Banyak ya Pak Ustadz sekarang ya. Kayak gitu. Jadi kepikiran aneh-aneh itu waktu pancaroba perubahan dari teenagers ke menuju dewasa itu kan. Sampai suatu hari ketemulah hidayah itu. Jadi ada teman-teman yang senior saya di musik metal yang namanya almarhum Bang Irfan Rotor, dia lebih duluan belajar Islam. Almarhum gitarolis lebih duluan belajar Islam. Kemudian dia mulai mendatangi saya, mengajak ke Bali. Dan teman-teman sepergaulan sekeliling saya juga duluan tobat. Yang anak-anak pantai, yang dulunya. Jadi di Bali itu seperti terkepung hidayah gitu. Mau lari kemanapun ketemu orang dakwah. Naik pesawat nih, sampingnya orang dakwah. Oh, Ngajak emang lagi. udah jalannya. Allah antar Takdirnya, hidayah. ya. Jadi, Betul. jadi kalau ditanya kenapa bisa berubah, karena ada yang ngajak. Padahal dulu sebenarnya udah mau jauh-jauh deh. Nggak mau jauh-jauh. Pokoknya bagiku waktu itu ya, waktu masih remaja. Itu tahun berapa Pak Tahun Ustadz? 2000-an. 2000-an ya? 2000 mulai hijrah tuh, mulai berpakaian semacam ini totalnya 2001. Pas aku ingat tuh WTC tuh. Itu lagi. Oh, Water Center itu ya, meledak ya? Itu mulai itu aku mulai ikut itikaf tuh. Terus tahun 2002 meletus bom Bali. Oh, lebih parah lagi. Lebih parah hujan. lagi. Nah, jadi aku hijrah tuh di saat fitnah tentang Islam itu begitu berat ya, Islamofobia. Jadi orang ngeliat aku pakai sorban, istri pakai cadar itu waktu dulu. Kalau sekarang udah disambut di mana-mana kan, bahkan artis-artis pulang umroh pakai cadar dibilang doain dia istiqomah, gitu, bangga gitu kan. Bahkan yang ganteng-ganteng udah pakai sorban, Iya, bangga betul. jadi fashion gitu. Kalau dulu image-nya teroris sudah. Iya sih. Ya, karena Usama bin Laden difitnah yang ngebom itu Iya, kan, ngebom. WTC kan. WTC. Nah, jadi aku pernah diludahin orang di jalan, istriku pernah ditendang orang perutnya di jalan. Jadi kita waktu pertama taubat itu, pertama hijrah itu awal-awal itu banyak sekali ujian yang diusir. Wah, itu ujian banget.
Nah, cuman ya itulah romantika dinamikanya dakwah itu. Ya kita ingat kalau kisah nabi-nabi dulu ya, semua orang yang mau dapat hidayah pasti dia berkorban. Nah itu pengorbanannya seperti itulah. Tapi pernah nggak sih Pak Ustadz kayak kangen gitu kembali ke masa-masa menikmati duniawi gitu? Oh iya, wajar, bernyanyi kita rock manusia. metal. Kita manusia. Ya buktinya kemarin aku baru bikin lagu metal nih. Oh. Baru upload nih. Ini lagu 2 hari yang lalu dia upload nih. Nanti dengar. Habis durasi kita nih. Oh jadi masih kehidupan bermusiknya masih hidup masih. terus. Ya, ini sebetulnya karena ada band metal dari Amerika mau manggung di sini tahun bulan Mei di Hammersonic, namanya Lamb of God. Lamb of God tuh punya lagu judulnya Walk With Me in Hell. Kalau Ustadz Walk With Me in Heaven. Aku mau bantah lagu itu biar orang-orang Muslim mendengar lagu Lamb of God tuh tahu ini lirik gak betul gitu. Ya, jadi tugasku itu meluruskan. Untuk meluruskan. Ya, ngapain kamu pengen cita-cita masuk neraka? Iya, betul. Itu gaya-gayaan aja sebetulnya. Akhirnya vokalisnya pun sekarang kena paranoid, ketakutan. Ya. Jadi ya mudah-mudahan dia dapat hidayah. Amin. Mudah-mudahan dia dengar lagu ini. Oh ini yang betul lagunya. Tapi emang rata-rata kan lagu metal tuh rada-rada dark ya, Iya. Pak Ustadz. Ya identik dengan satanik. Ya. Iya, satanik. Iya, betul. Karena kan dari dandanan, dari itu kan Kalau kita kan orang Muslim, maksudnya kalau orang Kristen dia punya band metal, dia dakwakan agama Kristen. Kalau orang Islam dia main musik metal, dia cerita tentang Islam. Yang pemuja setan dia cerita itu juga. Nah, jadi itu cerita. Jadi kalau mau rindu di kangen-kangen, bagiku sih musik boleh metal ya, tapi sholat nggak boleh tinggal. Iya, betul banget. Berkarya boleh gitu kan, terus juga menyukai sesuatu profesi juga boleh, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak boleh lupa. Pinter nih. Iya kan, iyalah. Karena ini juga mengingat kita bulan suci Ramadan. Bukan kan. lagi, kita Cek. harus memperkuat ibadah kita. Amin. Gitu kan. Ya aku sering bilang sama teman-teman, kamu meskipun pemabuk, kamu maksiat, kamu buat ini semua, tetap sholat. Senakal apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Tapi sebaik apapun kamu, jangan pulang nggak sholat. Iya. Ini udah banyak dosa, udah banyak maksiat, terus nggak sholat. Itu sama dengan orang yang badannya bau, tapi dia disuruh mandi nggak mau. Nggak mau. Betul. Jadi aku malu bang, badanku bau banget ya. Oh nggak enak, aku sungkan mandi gitu. Mestinya kalau dia sadar banyak dosa, harus lebih lama sholatnya, harus lebih sering sholatnya, harus lebih banyak nangisnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang hari ini lagi sedang bergelimang dosa, dosanya banyak, yakinlah itu ampunan Allah lebih besar daripada dosa kalian. Iya sih. Gitu. Karena kan urusan sholat kita yang tergantung niat ya Pak Ustadz. Yang penting niat gitu kan. Tulus gitu. Bener-bener mau ibadah gitu. Bukan lu mau ada apanya. Bener. Gitu, Vi. Pakai nangisnya lebih banyak ya, Cek. Iya kalau kan. Ini yang ditanya siapa sih, Cece apa siapa? ada teman kita. Aduh, kadang Pak Ustadz suka bener. Ada teman kita kan gini ya. Nah pertanyaannya lagi nih Pak Ustadz, saya penasaran kan kebetulan saya nonis ya, non Islam ya. Kan kemarin kita lihat sempat di sosial media yang namanya nonis itu Keluar takjil. takjil ya kan, ngejar Iya, takjil. iya. Apa ibaratnya berkejaran tuh sama yang orang Muslim. Nah menurut Pak Ustadz gimana tuh menanggapinya Ya Pak kalau Ustadz? aku apresiasi banget dan aku ucapkan terima kasih buat semua non-Muslim, non-Islam yang ikut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Iya. Ya, cuman bagi-bagi waktu lah gitu. Kalian jam 1, jam 2, jam 3. Mohon maaf nih Pak Ustadz, kebetulan kan yang jualan takjil itu kan jam 4, jam 5 Pak Ustadz. Iya. Bukan kayak lagi goreng-gorengan kan Iya, jam 2 ini. gimana cara mau beli Pak Ustadz ya kan? Nah, jadi kalau barang-barang jam 4, jam 5 kadang-kadang suka kita nggak kehabisan. Nggak bisa deh Pak Ustadz. Jadi mohon disisakan sedikit lah. Sisakan. Jangan dihabisin semua. Jadi yang nonis lebih awal aja datangnya gitu Pak Ustadz ya. Saya kan karena non-Islam, saya penasaran juga nih. Kalau misalnya kita kan puasa, ya. Tiba-tiba kalau cewek kan ada berhalangan gitu kan. Berarti kan batal puasanya. Nah itu harus digantikan hari puasanya. Itu filosofinya seperti apa Pak Ustadz? Kenapa harus digantikan gitu kan? Penasaran gitu pertanyaannya kan. Kalau lu mungkin tahu, kalau gue nggak tahu. Penasaran. Ya makanya puasa ini kan hukumnya wajib. Jadi kalau perintah Allah yang wajib itu tidak mampu kita laksanakan, ada namanya rukhsah, keringanan. Nah, kemudian diganti dengan hari lain. Dari lain diganti di hari setelah Ramadan. Nah, sebelum Ramadan depan datang, dia punya waktu 1 tahun untuk mengganti itu. Oh, oke. Terus kalau nggak mampu, udah tua, uzur, dia bisa bayar fidyah, beri makan orang miskin. Gitu. Jadi
kata Rasulullah SAW itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kalau orang yang berhalang dia nggak wajib puasa, orang yang menyusui dia nggak wajib puasa kalau seandainya itu mengganggu kesehatan dia dan anaknya. Orang hamil nggak wajib puasa, orang perjalanan musafir nggak wajib puasa, dia bisa mengganti dari lain. Kamu musafir nih pergi jalan ke Surabaya gitu, naik mobil capek di jalan boleh buka puasa. Orang yang sedang berjihad ya, kayak di jalan Allah, kayak dulu perang Badar itu turunnya pulang puasa, dia boleh membatalkan puasanya. Nah, jadi agama itu mudah banget nih. Kalau nggak mampu sholat di masjid, sholat di rumah. Nggak mampu sholat di rumah, nggak mampu berdiri, sholat duduk. Nggak mampu duduk, sholat berbaring. Berbaring nggak mampu sholat. Dan apapun bisa sholat ya. Harus disolatkan kalau nggak mampu. Iya, jangan dong, itu udah meninggal dong. Mohon maaf Pak Ustadz, ya kan? Kayak lagu Pak Ustadz tadi, mati Kevin. Bukan mati Kevin, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Ya udah deh, daripada kita berantem, kita langsung aja yuk. Kita ke games. Ya, kita udah ada di games halal or haram. Jadi Pak Ustadz, kita berdua akan memberikan pernyataan. Pak Ustadz tinggal jawab bin itu halal atau haram dan juga alasannya kenapa. Pernyataan apa pertanyaan? Pernyataan. Oke? Ya, kita langsung aja ke pernyataan pertama, statement pertama. Pegangan tangan di dalam bulan Ramadan selama puasa itu halal atau haram? Pegangan tangan sama siapa? Ya pegangan tangan aja Pak Ustadz. Enggak apa-apa pegangan tangan. Enggak pegangan tangan sama orang Pak Ustadz. Yang kalau berlawanan jenis. Ya kalau bersama lawan jenis itu mau di bulan puasa atau enggak tetap aja haram. Berarti kita haram. Iya, kalau bekantan sama manusia ya nggak bisa dong. Iya. Ya kan? Next. Ini mau tanya nih Pak Ustadz. Kalau misalnya kita berjudi nih Pak Ustadz, kan berjudi kan bentar Pak Ustadz. Kan berjudi banyak tuh Pak Ustadz. Mau di mana aja? Di game gitu kan. Ada judi di dunia nyata pakai duit gitu kan. Judi itu ya, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin kecanduan. Dan itu merusak pikiran. Nggak ada ceritanya orang main judi jadi orang kaya raya kecuali Bandar. Ya Bandar itu pun akhirnya nanti istidrat juga kan, hancur juga. Duitnya habis-habis aja ya Pak Ustadz. Udahlah selesai. Peluk-pelukan pada saat konser di depan orang jomblo. Nah, ini pengalaman nih ya. Ya itu halal atau haram Pak Ustadz? Haram, itu sama dengan bernapas di depan orang mati. Hah? Oh nggak boleh Pak Ustadz. Nggak boleh. Bernapas sebelum orang mati? Kan saya sering Pak Ustadz bernapas depan dia. Iya, pokoknya berpelukan jelas haram. Mau di depan jomblo. Pegangan tangannya nggak boleh ya Pak Ustadz? Siapapun nggak boleh. Oke, peleter nih Pak Ustadz. Itu kan riba atau enggak? Pengalamannya sering peleter ya. Iya, peleter kan banyak, ada yang di mana itu? Itulah. Toko oren, ya, toko oren, toko hijau, itu kan ada peleter. Itu riba atau enggak, halal atau haram Pak Ustadz? Kebetulan saya nggak paham peleter itu, nggak pernah pakai, terus pernah baca. Dia jatuhnya kayak kartu kredit kali ya Pak Ustadz? Pernah Ngutang, baca, Pak Ustadz. pernah baca ada sebagian ulama melarang itu, mengharamkan itu. Kalau menurut Pak Ustadz? Ya aku nggak tahu. Boleh kan jawab nggak tahu kan? Boleh. Tengah-tengah. Tengah-tengah aja. Halal atau haram? Tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Ya Jadi pokoknya tergantung. yang punya dalil membolehkan itu silakan. Tapi aku pernah baca. Aku nggak pernah tahu. Ada beberapa ulama yang melarang peleter itu ada subhatnya, ada ribanya. Termasuk riba ya. Termasuk riba ya. Ya tapi sih kita. Ini karena pertanyaan masalah hukum hakam ini kita nggak boleh tanya langsung halal haram karena itu wewenangnya ulama, kan ada majelis ulama Indonesia kan yang fatwa akan halal haram. Nanti kalau bilang haram, nanti kena lagi. Somasi sama iya, somasi lagi, kena lagi ya kan. Yeah. Mandi besar harus di kolam renang atau enggak Pak Ustadz? Soalnya kamar mandiku kecil. Nah, Ya, itu halal atau haram? Boleh. Hah? Nah, itu gimana menurut Pak Ustadz, Pak? Pertanyaannya tadi. Ulang lagi dah. Diulang dong. Baru syuting loh. Bluetooth device is connected successfully. Mandi besar itu di kolam renang atau di kolam kecil, soalnya kamar mandi aku kecil. Oh, iya. Termasuk halal atau haram? Gimana? Gue tuh bingung. Ya mandi besar di kamar mandi yang kecil halal. Boleh. Ya, karena sebetulnya dia bukan medianya yang gede ya Pak Ustadz ya. jadi boleh.
Mandi besar itu di kolam renang itu boleh, halal hukumnya. Di kamar mandi kecil boleh, asalkan basah semua tuh. Nah, itu baru benar Gitu. jawabannya. Oke, setelah kita nanya tadi halal atau haram, kita lanjut cicat lagi ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya juga mau nanya nih Pak Ustadz. Ya, Ben. Kalau kita lihat beritanya Pak Ustadz kemarin sempat terjadi kontroversi di mana katanya warga Rohingya yang diusir dari Aceh, Ya. Pak Ustadz bilang bisa saya tampung. Pak Ustadz punya tanah banyak seribu ya Pak Ustadz? Pokoknya banyak lah. Banyak deh pokoknya, takut ya, takut salah ngomong kitanya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Apa yang mendasari Pak Ustadz bilang ya udah ke saya aja yang tampung, gimana Pak Ustadz? Jadi gini, masalah Rohingya ini, aku yakin sekali ini adalah bagian dari pengalian isu untuk kita jangan bicara Gaza. Padahal itu masalah itu nggak sebesar yang diviralkan di sosial media. Jadi ada framing negatif terhadap orang Rohingya yang mereka sendiri tidak bisa membela diri. Karena semua YouTuber, semua content creator akan memframing mereka tuh rakus. Terus bakar ini, bakar itu, demo minta tanah di Malaysia. Padahal itu semua hoax. Itu berita hoax semua. Ya mereka minta tanah bukan di Malaysia tapi di negara mereka, di depan kedutaan mereka. Itu klarifikasinya. Terus ratusan orang kan, terus kan kita makan tuh. Tiba-tiba satu orang di syuting. Kurang nggak? Kan kayak kita bertiga ini kita makan. Kadang Kevin mungkin satu piring nggak cukup. Aku badanku kayak gini 3 piring kadang-kadang Baru masih cukup, kurang. nah masih kurang. Ya, terus pas satu orang di framing kurang, ini rakus. Mereka nggak bersyukur. Jadi aku merasa mereka ini korban dari kejahatan netizen di media. Berarti difitnah gitu ya Pak Ustadz? Kemudian mereka kan selama ini tidak mengganggu dan jumlah mereka nggak banyak. Di Indonesia ini paling sedikit orang Rohingya pengungsi. Mereka ini benar-benar korban genocide di Myanmar ya. Kalau di Malaysia ada sekitar 170.000 orang. Kalau di India ada sekitar 75.000 orang. Kalau di Bangladesh itu hampir 1 juta orang. Mereka pengungsi di sana. Di Indonesia baru 1.000 orang. Maknanya kita ini sebagai negara penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, 1.000 orang ini bukan masalah besar. Kalaupun kita mau terima nih mereka, 1.000 orang ditaruh di 1.000 kota yang berbeda. Di berapa desa gitu, satu jadi marbot mesin semua. Selesai mereka. Mereka nggak harus terombang-ambing di sana, ataupun diawasi mereka kan. Maksudnya negara mesti turun tangan menyelesaikan masalah Rohingya. Kalau mereka tidak diterima, pulangkanlah mereka ke sana. Siapkan satu kapal feri besar. Saya bilang saya siap menemani mereka di kapal itu sampai ke Bangladesh. Karena saya sering ke Bangladesh, saya melihat betul di sana bagaimana pengungsi Rohingya disiapkan di Chowk Bazar itu. Jadi ini sebetulnya adalah bahasa saya itu sebetulnya sindiran kepada pemerintah. Oh, ya, maksudnya kalau kalian pemerintah tidak mampu gua aja sendiri bisa nih aku nampung. Antar sini, bagiku itu mudah mengurus 1.500 orang. Itu intinya begitu. Ya. Tapi itu kan nggak mungkin terjadi. Jangan minta 1.500 orang tuh 10 aja udah ditolak. Kita satu orang aja kita minta nggak mungkin dikasih izin. Nah, jadi itu sebetulnya sindiran. Oke, kita cari pertanyaan dari penonton kali ya. Oke. Emang ada pertanyaan dari penonton? Ada dong, kita buka pertanyaan. Ayo, siapa yang mau nanya nih? Siapa? Oke. Nah, itu tuh. Ya. Dia. Oke, nanya deh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Abi. Saya dari Cikarang. Tadi kesini naik ojek Pak Ustadz. Mau bertanya nih Pak Ustadz. Hukumnya kumpul kebo itu apa ya Pak? Tapi setelah kumpul kebo, dia dinikahin Pak. Nah, menurut Pak Ustadz, apa tuh hukumnya? Setelah kumpul kebo, terus nikah? Boleh dijawab Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz, Assalamualaikum. Nah Pak Ustadz, itu dia pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz jawab. Ya, alhamdulillah, misalnya jangan sampai ya kita terjebak dalam zina ya. Zina itu salah satu dosa besar. Ya, kalau dalam Islam itu, hukum Islam ya, zina itu dirajam. Kalau sudah punya suami atau punya istri. Jadi orang-orang yang sudah punya pasangan lalu sudah menikah lalu berzina, dia kumpul kebo dengan orang lain, itu kalau ketahuan dalam Islam itu dirajam. Kalau masih bujang, dua-duanya perawan dan bujang itu dicambuk 100 kali. Itu kalau menanya hukum ya. Nah, jadi kalau awalnya dia mungkin belum tahu agama, kemudian dia tinggal bersama tanpa pernikahan, kemudian setelah dapat dakwah lalu dia menikah, ya alhamdulillah. Ya kalau bisa tutupi aibnya.
Nggak usah dicerita-cerita juga. Oh kami dulu kumpul kebo loh, ya jangan usah bangga itu maksiat jangan bangga. Ya jadi teman-teman yang sudah terlanjur bermaksiat ya, kemudian kalian dapat jodoh, tutup aib-aib masa lalu, nggak usah cerita kepada suami atau istri. Ya Pak Ustadz, kasih C lu. Wejangan-wejangan buat teman-teman I Will. Subhanallah, jadi sahabat sekalian ya, kita jangan lelah jadi orang baik. Tetap jadi orang baik. Meskipun orang jahat, kita tetap baik. Kalau orang jahat terus kita balas dengan kejahatan, berarti kita sama dengan dia. Nah, jadi orang baik itu ciri-cirinya yang pertama, hatinya bersih. Nggak ada iri, dengki, hasad, dendam kepada siapapun. Hatinya bersih. Ya. Yang kedua, kehidupannya kalau dia muslim ikut cara Nabi Muhammad SAW. Ya, ikut tertib dari ujung rambut ujung kaki, bangun tidur lagi. Terus dia jaga sholat. Kalian puasa, nggak sholat, ya, sia-sia puasanya nanti. Ya, karena sholat itu seperti kepala pada badan. Ya, jadi nggak boleh ada orang terpisah. Ya, yang main-main dengan sholat. Dosa yang paling besar itu meninggalkan sholat. Banyak baca buku dan selalu merasa bodoh. Jadi kalau orang merasa bodoh, Bang Kevin, dia akan Allah tambah terus ilmunya. Iya betul. Tapi ada orang yang kadang-kadang merasa udah tahu, Allah stop ilmu itu. Tawadukkan hati, jangan sombong. Allah benci sama orang sombong. Kaya sombongnya Allah benci, apalagi miskin. Oh bukan lagi. Ya yang cantik sombongnya Allah nggak suka, apalagi pas-pasan sombong. Ya, jadi nggak ada alasan untuk sombong. Nah, kemudian luruskan niat, ikhlas. Orang ikhlas tuh ciri-cirinya ada, Cece. Dipuji dia nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Dia nggak peduli dengan omongan orang. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya, nggak mungkin kita mulut semua orang. Tutup telinga saja. Ya, tutup telinga aja. Nah, kemudian yang terakhir, orang baik dalam pandangan Allah itu banyak ingat mati. Ya, karena di dunia ini sesuai dengan lagu kita yang pertama tadi, orang kaya mati. Orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati. Tidak ada yang pasti selain mati. Ya, kematian adalah sebuah kepastian. Allah rahasiakan waktu dan tempatnya dan caranya, namun Allah pastikan kedatangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini, hari terakhir kita nggak tahu. Jangan tertipu dengan usia muda, jangan tertipu dengan badan yang sehat, dan jangan khawatir bagi orang mukmin, orang yang beriman. Setelah mati ini kita akan jumpai alam yang jutaan kali lebih nikmat, lebih indah daripada dunia ini. Dan jangan takut mati. Takut mati-mati, nggak takut mati-mati. Kalau kita langsung ke Spin the Wheel. Oke Pak Ustadz, di sini berisi challenge. Ya di roda-roda kehidupan ini berisi challenge. Kalau misalnya dia berhenti di mana, Pak Ustadz harus melakukan challenge tersebut. Udah siap Pak Ustadz? Mohon maaf nih, kita disclaimer dulu ya, kita bukan ini ya ngerjain Pak Ustadz, tapi emang di sini. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena di I Will Spin the Wheel ini segmennya yang paling ikonik ini nih Pak Ustadz, Spin the Wheel ini, ya. Boleh diputar Pak Ustadz sekarang Pak Ustadz? Aku yang mutar ya? Ya. Putar aja. Yang ngelakuin. Tadi yang bagusnya nanti ya. Oke, tuh. History terakhir di Google. Coba kita lihat. Pak Ustadz tuh apa sih history terakhirnya? Aduh, jangan aib lagi. Kalau aib itu dihapus ya. Iya dong. Ya, atur deh Pak Ustadz, kita nggak berani juga pegang handphonenya Pak Ustadz. History terakhir di Google. Oke, search. Oke. Dari Sulaiman udah. Oh, nyarinya dari Sulaiman. Oh, agak-agak ini ya Pak Ustadz ya. Agak narsis. Agak narsis ya. Kasih lihat tuh. Pak Ustadz mencari jejak digitalnya sendiri. Google. Iya benar. Oke. Oke, thank you Pak Ustadz. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Terima kasih udah menginspirasi. Aku mau buka lagi nggak ada ya? Oh, mau sekali lagi boleh sih Pak Ustadz. Pokoknya ini acara keren banget. Jangan lupa ya di komen yang bagus. Saya Kevin Leonardo. Saya Cece mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you Pak Ustadz. Thank you Pak Ustadz. Thank you Pak Ustadz. Bye-bye. See you next episode. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin.